Di virtual nampaknya saya coba ke Eropa nih, biar bisa cerita juga tentang puasa di Eropa. Ada Teh Lita Dauvrens di Wina ya, di Austria. Silakan Teh, waktunya terbatas saya rasa ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Sakur, Pak Waalaikumsalam. Afkar. Udah lama banget ini. Tidak bisa belum lagi bisa bertanya dan menyimak pada Buya Sakur. Alhamdulillah sekarang sudah bisa lagi. Yang saya mau tanyakan nih pada Buya ya, udah lama sekali sih saya mau tanyakan, cuman belum ada kesempatan. Ini ya Buya, karena memang di Eropa ya, khususnya itu ya di semua negara Eropa itu kita kan yang minoritas gitu ya. Terlebih saya di sini sendiri, seorang muslimah. Jadi itu untuk mengenai ubudiyah itu ibadah yang saya lakukan itu kadang-kadang saya belajar langsung dari buku-buku tentang agama, cara tata sholat, diulang-ulang atau apa gitu ya. Itu karena di sini kan memang tidak ada masjid atau musola gitu ya Bu ya, untuk saya bisa berjamaah, untuk sholat berjamaah. Jadi saya lakukan di rumah itu ya sendiri aja. Jadi yang saya pertanyakan itu untuk yang saya lakukan ibadah itu apa? Allah itu menerima ibadah saya atau tidak atau bagaimana gitu Bu ya, dari segi mungkin fikihnya atau apanya saya masih terlalu awam gitu. Jadi ya udah saya pasrahkan saja sama Allah. Itu bagaimana ya Bu ya? Mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih Teh Lita. Silakan Bu ya. Begini, ibadah itu bahasa Indonesianya adalah pengabdian. Pengabdian. Dari abada ya'budu ibadah. Kalau orang mengabdi kepada negara namanya abdi negara. Kalau mengabdi kepada Allah namanya abdi Allah. Kalau bahasa Sunda abdi itu aing. Nah, apa sih pengabdian itu? Adalah kita bekerja baik dengan pikiran, perkataan, perbuatan, hati, perasaan. Semuanya kita lakukan untuk diberikan kepada orang atau sesuatu yang menjadi dunungan kita, yang menjadi majikan kita. Ini namanya mengabdi. TKW yang ada di Qatar, ya dia masak nasi, bikin kopi, nyuci untuk majikannya. Dia lagi mengabdi kepada majikannya dengan imbalan gaji sebulan 3 juta. Itu pengabdian manusia dengan manusia. Nah, kita dalam beragama bahwa pengabdian itu hakikatnya semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita yakini. Sekalipun Anda jadi supir, bekerja pada orang kaya, kita harus yakini Anda mengabdi kepada Allah, majikan Anda juga mengabdi kepada Allah. Status dunia dia majikan, kamu supir. Tapi hakikatnya kita semuanya adalah hamba Allah, mengabdi kepada Allah SWT dengan beda posisi, beda peran saja. Hakikatnya kita sama-sama. Karena apa? Karena kita ini sedang bersandiwara di dunia ini dengan peran yang berbeda. Ada yang jadi bos, ada yang jadi babunya, tukang becaknya. Sama-sama bermain. Sutradaranya siapa? Ya Allah sutradaranya. Jadi kita bermain untuk sang sutradara. Itu mah sementara di dunia kita punya peran yang berbeda. Hakikatnya kita sama-sama Allah. Jadi sehingga Ibu di Swiss ya, Austria itu apapun yang Ibu lakukan di sana, banyak baca buku, meningkatkan intelektualitas ibadah.
melatih dengan keterampilan-keterampilan, apakah komputer, apakah fashion, apakah semacam ibadah. Ya, membantu tetangga yang sakit, ya ibadah. Ada nenek-nenek nyeberang jalan kita tuntun, ya ibadah. Semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kalau hati kita tertuju untuk Allah, itu semuanya adalah ibadah. Adapun sholat, ya itu mah seremoni. Seremoni mah ibaratnya kayak apel. Ya, tentara itu apel 2 kali, pagi dan sore. Ya, hormat, gerak gitu aja. Itu mah seremoni. Seremoni penting gak? Ya penting, jangan bilang gak penting, sama penting juga gitu kan. Tetapi itu mah lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau nggak ada musola, ya udah nggak usah mikirin bikin musola, ngapain? Ya udah aja, di rumah juga bisa, ya kan di kamar juga bisa, ya kan begitu. Ya tapi kalau pengen sholat berjamaah ya di ibu kota mesti ada di sana, di dekat kedutaan itu selalu ada sholat berjamaah. Tapi kan jauh tempatnya, kan begitu. Saya juga sama. Saya tinggal di Rotterdam. Kalau pengen beli daging kambing ya potongan Islami Muhammadin gitu, belinya di Amsterdam. Ya di situ nggak ada. Ya udah kan gitu. Jadi kita sendiri ketika kita hidup di negara di Eropa seperti itu, ya kita jangan memaksakan harus semuanya serba sempurna, nggak mungkin dong. Ya sekarang kita di Eropa makan, iya restoran betul, tapi kan wajahnya bekas goreng kan nyampur dengan bekas goreng babi dan segala macam. Ya udah nggak usah dipikirin tuh, yang penting asal jangan kelihatan babinya aja. Ya kalau gitu, nah kita nggak bisa hidup dong. Ya terus masuk juga sholat kiblat ini ya, dari dari Swiss, Austria, menghadap Ka'bah. Nggak mungkin dengan mata telanjang kita bisa persis tepat sasaran ke Ka'bah, nggak mungkin. Ya, yang penting ada batas toleransi yaitu 20 derajat. Nyimpang dikit nggak apa-apa, yang penting arah kiblat. Makanya nanti sholatnya jangan mustaqbilal Ka'bati, tapi mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Kalau Ka'bah masih persis lah. Iya. Nah, mengucapkan mustaqbil Ka'bah itu untuk orang yang sholat di Masjidil Haram, karena kelihatan Ka'bahnya. Nah itu. Kemudian lagi, sampai barangkali musim dingin, masa 5 kali kita berwudu, bisa sakit. Ya kan? Ya diangetin. Tapi gasnya nggak ada, ya sudah tayamum. Boleh tayamum dan keadaan dingin boleh kok. Iya. Semacam itu kan gitu. Jadi jangan mempersulit diri kita sendiri bahwa al-Islam dinun hanafiyatun samha. Agama Islam itu agama yang gampang jelipang. Agama yang implementasinya, aplikasinya sangat mudah dan gampang sekali. Percayalah Bu bahwa Tuhan tidak akan pernah menyuruh kita di luar kemampuan kita. Pasti dalam kemampuan kita. Kalau nggak mampu, lapor ya Allah, lapor nggak mampu. Selesai gitu aja kok. Iya, ya makasih gitu aja. Baik, demikian Thelita Devrens di Austria. Sudah beberapa yang disampaikan Buya Syakur. Mudah-mudahan menjadi tambahan pencerahan.